Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menceritakan korban dari kekejaman PKI di Kentungan, Yogyakarta, yaitu Brigadir Jenderal I. Anumerta Katamso Darmokusumo. Posisi seorang militer tidak mudah karena dituntut untuk bersikap objektif. Ia harus memberi penilaian benar atau salah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Katamso Darmokusumo lahir di Sragen, Jawa Tengah, tanggal 5 Februari 1923. Pendidikannya ditempuh hingga sekolah menengah, namun belum sempat tamat, Jepang sudah menduduki Indonesia. Ia pun mengikuti pendidikan tentara peta atau pembela tanah air di Bogor. Setelah proklamasi kemerdekaan, Katamso bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, yang kemudian hari berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Awal karirnya di militer, Katamso Darmokusumo diangkat sebagai Komandan Kompi Batalion 28 Divisi 4. Beberapa kali di bawah komandonya berhadapan dengan pasukan Belanda, terlebih pada masa agresi militer Belanda II tahun 1948 sampai dengan 1949. Ia juga berhasil memadamkan beberapa perontakan yang mencoba mengguncang keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersama pasukannya, ia berhasil menumpas pemberontakan Batalion 426 di Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 1958, ketika terjadi perontakan PRRI atau Permesta atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, Piagam Perjuangan Semesta. Katamso diangkat menjadi Komandan Batalion A pada Komando Operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani. Batalion 1 ini ditugaskan untuk menumpas pemberontakan PRRI di Padang, Sumatera Barat dan mengamankan wilayah tersebut. Prestasi dan karyanya yang terus meningkat menyebabkan ia harus berhadapan dengan PKI yang pada awal tahun 1960 terus melancarkan ofensif politik ke segala jajaran dan lembaga negara. Beberapa anggota militer juga menjadi sasaran agitasi politiknya. Pada tanggal 17 April 1961, kota Padang dapat dikuasai pasukan pemerintah pusat, yaitu Batalion A pada Komando Operasi 17 Agustus. Keberhasilan operasi itu juga disertai dengan keberhasilan operasi di wilayah lain, sehingga akhirnya pimpinan PRRI satu persatu menyerah. Pada tanggal 29 Mei 1961 secara resmi pimpinan pemberontak Ahmad Hussein berserta pasukannya menyerahkan diri. Karirnya terus menanjak karena keberhasilan pada operasi militer. Pada tahun 1961 ia menjabat Kepala Staf Resimen Tim Pertempuran atau RTP 2 di Ponorogo di Bukit Tinggi. Jabatan ini diembannya hingga keadaan keamanan di Sumatera dapat dipulihkan. Setelah keamanan Sumatera pulih, ia pun ditarik kembali ke Jawa untuk memangku jabatan sebagai komandan pada Komando Pendidikan dan Latihan atau Koplat, merangkap Komandan Pusat Pemerintah Infanteri atau Pusdiktif di Bandung. Pada tahun 1963, Katamso menjabat Komando Resort Militer atau Korem 072 Komando Daerah Militer atau Kodam 7 di Ponorogo di Yogyakarta dengan pangkat kolonel. Dengan jabatannya tersebut, Katamso sebagai militer tidak menyetujui berbagai sepak terjang PKI di wilayah tugasnya. Pada tanggal 30 September 1965, PKI melancarkan pemberontakan secara serentak di seluruh Jawa termasuk di Jawa Tengah. Katamso adalah perwira yang termasuk dalam daftar yang harus disingkirkan oleh PKI. Ia kemudian diculik oleh gerombolan PKI dan dibawa ke Kentungan sebelah utara Yogyakarta. Di tempat ini ia dibunuh dengan kejam. Jenazahnya baru ditemukan pada tanggal 22 Oktober 1965 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semati, Yogyakarta. Atas jasa-jasanya, Kolonel TNI Katamso Darmokusumo diangkat menjadi pahlawan revolusi oleh pemerintah Indonesia melalui SK Presiden RI nomor 118 Koti 1965 tanggal 19 Oktober 1965.
Ketamso juga dianugerahkan kenaikan 1 tingkat menjadi Brigadir Jenderal Anumerta. Betapa hatiku takkan rindu, telah gugur pahlawanku.